Ini biasanya mutar kan, boleh toh? Mutar. Di apa? Kayak mutar-mutar gitu. Ini satu arah aja ya. Biasa nggak ada yang mutar. Ya, supaya nggak terlalu dingin. Nah, jazakumullah khair. Baik. Mau ini? Udah mau mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain nggak mau pakai meja? Enggak? Lebih enak pakai meja biasanya. Baik, halaman 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita sampai kemarin pada pembahasan pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dua pendapat yang masyhur atau dua pendapat yang kuat, yaitu ada yang mengatakan 2 kali dan ada yang mengatakan 3 kali. 2 kali adalah kapan? 2 kali adalah umur 4 tahun Nabi SAW masih kecil. Tujuannya adalah untuk menyiapkan Nabi menjadi seorang insan, anak yang tumbuh di dalam kelurusan, tidak menyembah satu buah patung, kemudian tumbuh dengan akhlak moral yang mulia, tidak mengikuti sifat-sifat jahiliyah pada saat itu. Kemudian tumbuh menjadi remaja sampai kemudian menjadi dewasa. Adapun yang kedua adalah kapan? Yang kedua adalah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW dibelah dadanya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan beliau menerima perintah yang mulia, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang di luar nalar seorang manusia. Peristiwa-peristiwa gaib. Sehingga perlu dibersihkan bagian-bagian darinya dari hal-hal yang tidak baik bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu 2 peristiwa pembelahan dada Nabi SAW umur 4 tahun dan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah ada yang pendapat mengatakan 3 kali dibelah dada Rasulullah SAW. Yang sama duanya, satunya kapan? Tambahan sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi, diangkat menjadi utusan umur 40 tahun supaya beliau siap mengemban risalah, bahwa ada berbagai macam ujian, musibah, godaan yang akan menyertai beliau di saat beliau berdakwah sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Mengemban risalah wahyu maka tidak main-main, maka harus dibantu dengan penyucian diri Nabi SAW dengan diambil bagiannya dari syaitan oleh malaikat Jibril alaihissalam pada peristiwa pembedahan dada Rasulullah SAW. Jadi ada 2 pendapat, ada yang mengatakan 2 dan 3. Adapun pendapat yang lain, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, maka pendapat itu termasuk pendapat yang lemah. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lemah. Baik, kita lanjut dari pembahasan bunga rampai peristiwa sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Al-hadisatul khamisah, peristiwa yang kelima, wafatu ummihi, wafat ibunya. Wafat ibunya Nabi. Kenapa ini dibahas? Karena sebelumnya kan peristiwa pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak itu ibu susuan beliau siapa? Halimah. Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah yang mengembalikan Rasul SAW kepada Nabi. Karena kenapa alasannya? Takut jangan-jangan terjadi apa-apa ini. Karena berdasarkan kesaksian anaknya beliau yang menemani Rasulullah SAW bermain,
ketika peristiwa pembelahan itu terjadi, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Takut kan? Dilaporkan kepada orang tuanya. Nah, orang tua dan keluarganya datang ingin melihat Nabi SAW, dan Nabi dalam keadaan pucat, tetapi sudah tidak ada dua orang malaikat yang menyamar sebagai dua orang manusia, sudah tidak ada lagi. Maka keluarga ini, ibu susuan beliau takut, jangan-jangan apa yang terjadi dengan Muhammad ini sesuatu. Khawatir terjadi apa-apa dengan Muhammad, sementara Nabi kita yang mulia di masa kecil beliau ini masih berada dalam perlindungan mereka. Perlindungan siapa? Halimah. Karena orang yang mengambil jasa itu sudah dibayar, jasa susuan, dia yang menjamin kehidupannya, jangan sampai ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, maka tanggung jawab akan dimintai tanggung jawab oleh keluarganya Nabi pada saat itu, sehingga dikembalikanlah. Maka peristiwa yang kelima ini melompat jauh, berarti ada sekitar berapa tahun Nabi SAW, nanti kita akan sebutkan. Wafatu ummuhi, wafatnya ibu Nabi. Wasmuha, dan nama ibu Nabi adalah Aminatu bintu Wahbin, Aminah bintu Wahab. Wa dzakaron nazimu, nazimu ya, penulis nazam yang 100 bait, dan penulis nazam menyebutkan umurahu sallallahu alaihi wasallam, umurnya Nabi SAW inda wafatiha, ketika wafatnya ibunda beliau, wa mawadi'a wafatiha, dan juga di mana ibunda beliau ini wafat, tempatnya di mana, disebutkan oleh yang menulis bait syair ini, 100 bait tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma umruhu sallallahu alaihi wasallam, silakan lihat kitabnya. Fa amma umruhu, halaman 10 kalau yang bisa baca, kalau enggak apa-apa. Fa amma umruhu sallallahu alaihi wasallam, adapun umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fasitta sinin. Berapa umurnya? 6 tahun wa syahrin, 6 tahun 1 bulan. Syahrun itu artinya bulan. Jadi umur Nabi rata-rata 6 bulan lah dibulatkan ya. Nah, 6 bulan di sini sebutkan 6 bulan 6 tahun 1 bulan, bukan 6 bulan ya, 6 tahun 1 bulan. Wa hadza huwal masyhur, dan inilah pendapat yang terkenal di kalangan siapa? Para ulama, ahli sejarah. Inda naqalatis sirah, bagi para ulama ahli sejarah, annaha matat, sesungguhnya ibunda beliau wafat, walahu sallallahu alaihi wasallam 6 sinin, sementara umur Nabi pada saat itu umur 6 tahun. Masih belia. Sudah mau beranjak dewasa ini. Hakahu Ibnu Qudama, yang menukilkan ini adalah Ibnu Qudama, Abdullah bin Abi Bakar, Muhammad bin Ishaq, Sirah Ibnu Muhammad bin Ishaq, Sahibu Sirah, pemilik kitab Sirah yang terkenal, Sirah Ibnu Ishaq. Wajazama bihi, dan menguatkan hal ini Imam Ibnu Qayyim, ahli sejarah, Ibnu Katsir, ahli sejarah juga, Wadz-Dzahabi rahimahumullah, dan Imam Dzahabi, semuanya ahli sejarah, banyak menguatkan, hampir ijma menguatkan umurnya Nabi SAW pada saat itu hampir 6 tahun. Semoga Allah merahmati mereka. Hampir ijma. Kenapa tidak dikatakan ijma? Biasa ijma itu harus ada bukti yang otentik, hujah yang sulit untuk ditolak. Biasanya dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Tapi ini kan cuma menurut ahli sejarah berdasarkan penelitian. Jadi mereka ya tentunya untuk menukilkan ijma itu tentu berat. Harus betul-betul kuat dalilnya, sehingga ahli sejarah yang lain itu tidak akan bisa menolak. Tapi ini mayoritas ahli sejarah terkenal, para ulama-ulama yang kredibel, mereka mengatakan umur Nabi pada saat itu ketika ibunda beliau wafat, umurnya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Itu sebabnya. Wa kanat wafatuha, nah ini tempatnya. Wa kanat wafatuha bil abwa ijma'an. Adapun wafatnya Nabi, tempatnya adalah di Abwa. Nama tempatnya Abwa secara ijma'. Nah, kalau tempat sepakat ahli sejarah. Di mana? Di Abwa. Tapi umur Nabi ketika ibunda beliau wafat 6 tahun itu tidak sampai ijma'. Kenapa? Bil Abwa. Abwa itu nama tempat.
Mungkin karena kita bukan penduduk sana, jadi kita merasa asing dengan nama itu. Nama asing, nama jalan, nama tempat, kita akan merasa asing. Begitu juga bahkan bukan cuma karena mereka bahasanya beda ya, bahasa Arab. Di antara kita juga sama. Nama desa saya coba apa? Dondomon. Kayak nama monster begitu. Dondomon. Kan jarang. Sebaliknya kita mendengar nama tempat yang lain begitu juga. Kalau kita kan nama jalan masih nama pahlawan-pahlawan mungkin namanya. Tapi ada nama tempat tertentu. Misalkan. Apa nama tempat di Jogja yang lumayan panjang? Apa? Malioboro misalkan. Tapi Malioboro sudah terkenal, jadi orang nggak asing lagi. Nama tempat yang panjang boleh jadi saya asing. Apa kira-kira? Nama desa yang ya minimal lewat dari 8 huruf lah. Ada nama tempat yang dulu kita pernah singgah, nama tempatnya Talulobutu. Coba disebutkan lagi, coba. Kadang-kadang keselipit lidah. Karena begitu juga. Nah ini Abua, namanya singkat ya, Abua. Kita menyangka buah, padahal Abua, nama tempatnya Abua. Ijma'an, secara ijma'. Hakahu, siapa yang menukil ini, menceritakannya di Abua? Hakahu Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab sirah sejarah Nabi SAW, Zadul Ma'ad. Apa itu Zadul Ma'ad artinya? Zad itu watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal. Ma'ad itu hari akhirat, bekal hari akhirat. Jadi mengetahui sejarah Nabi itulah bagian dari bekal akhirat kita. Kita dapat mencontoh Nabi SAW, kemudian mengaplikasikannya, berusaha untuk mengamalkannya semampu kita. Dan itu adalah masuk bagian dari bekal akhirat. Itu diantara tujuan ulama misalkan menama kitab mereka. Nama kitabnya itu Ibnu Qayyim apa? Zadul Ma'ad. Itu kitab tentang sejarah itu. Wa huwa maudhi'un baina Makkah wal Madinati. Dan itu adalah nama tempat di antara Makkah dan Madinah. Jadi Abwa ini terletak di antara kota Makkah dan kota Madinah. Nah, di antara Solo dan Jogja ada kota apa? Di antara Solo dan Jogja ada kota apa? Klaten. Tapi kata orang Klaten ini banyak nggak disebut, nggak terlalu terkenal karena seolah-olah tempat persinggahan aja. Jadi langsung Jogja, langsung Solo katanya. Jadi Klaten itu sekedar mampir di warung. Ada yang bilang seperti itu. Nah ini Abwa berarti letaknya antara kota Makkah dan Madinah. Abwa itu tidak begitu terkenal. Tidak begitu terkenal. Kanat qadimat bihi ala akhwali abihi. Adalah ibunda Nabi ini Aminah itu hendak pergi ke pamannya. Ala akhwali abihi. Akhwal itu artinya paman-paman dari sebelah ibu. Paman-paman dari sebelah ibu, bapaknya. Nah, bapaknya punya paman. Bapaknya punya paman kan? Bapaknya siapa ini? Aminah punya paman. Nah, paman ini punya bibi, tapi bibi dari sebelah ibu saudara mereka. Jadi gimana ini? Akhwal itu artinya bibi dari sebelah ibu. Jadi kalau amun itu paman atau ammatun paman bibi dari sebelah saudara ayah. Tapi akhwal itu adalah saudara-saudarinya ibu. Nah, wahum ibnu Adi ibn Najjar, dan mereka adalah Bani Adi ibn Najjar. Adi ibn Najjar. Jadi ibunda Nabi ini berkunjung kepada sebelah pamannya. Fil Madinatin Nabawiyah, di kota Madinah.
Ternyata Nabi masih punya keluarga di kota Madinah. Ya, masih punya keluarga. Tuziruhu iyahum, hendak mengunjungi mereka. Hendak mengunjungi mereka. Jadi Aminah sebelumnya tinggal di mana? Aminah sebelumnya tinggal di mana? Di Makkah. Hendak mengunjungi keluarga bapaknya dari sebelah ibu, keluarga pamannya, keluarga bapaknya dari pergi ke paman-pamannya dari bapaknya, dari bibi bapaknya. Kemudian yang terakhir, falamma qafalat minal madinati, ketika pulang dari kota Madinah, amidatan ila Makkah, sengaja mau ke Mekah, sudah mau pulang dari kota Madinah. Jadi meninggalnya setelah pulang dari kota Madinah. Sudah berkunjung keluarga, sudah. Jadi pulang kampung. Pulang lagi ya, mudik. Ataha hainuha, maka datanglah ajalnya Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famatat bil Abwa, maka ibunda beliau meninggal di Abwa. Wadufinat fi dalikal maudhi, kemudian dimakamkan juga di tempat itu. Dikuburkan di mana? Di Abwa juga, kota yang sama. Wa thabata fi sahih, dan telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, Imam Muslim yang meriwayatkannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zara qabraha, mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 11 paragraf kedua. Zara qabraha, Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya, id adinallahu azza wa jalla lahu, karena Allah telah mengizinkan. Jadi awalnya Nabi minta izin dan Allah mengizinkan Nabi untuk mengunjungi ibunya. Walam ya'dan lahu an yastaghfira laha, tetapi tidak diizinkan untuk memohonkan ampun baginya. Karena kenapa? Hukum di dunia secara zahir, ibunda Nabi Aminah tidak beriman karena Rasulullah SAW belum diutus. Sementara pada saat itu agama paganisme, menyembah patung itu sangat banyak. Sangat banyak. Maka hukuman zahir tidak boleh diistighfarkan sebagaimana hadis riwayat Muslim. Berbeda apakah beliau Aminah itu masih beriman dengan agama Ibrahim, kita tidak tahu karena tidak datang riwayatnya. Yang ada adalah Nabi tidak diizinkan untuk memohon istighfar kepada ibunya. Dan ini ada dalam hadis sahih Muslim. Wa huna su'alun latif, dan di sini ada soal yang latif, soal yang halus, bertanya-tanya kita. Apa soalnya? Wa huwa kaifal tamasan Nabi SAW ziyarata ummihi wa hiya kharijul Madinah wa lam yaltamis ziyarata abihi wa huwa madfunun fil Madinah. Soalnya gini, bagaimana bisa Nabi mengunjungi ibunya padahal ibunya dikuburkan di mana? Di kota mana? Di luar kota Madinah. Padahal Nabi tinggal di Madinah kan? Walam yaltamiz ziyarata abihi wa huwa madfunun fil Madinah. Sementara Nabi tidak mengunjungi kuburan bapaknya, padahal kuburan bapaknya yang dikuatkan oleh Syekh di sini, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa bapaknya Nabi itu dikuburkan di mana? Kemarin dibahasnya di kota Madinah. Jadi kok Nabi tidak mengunjungi bapaknya padahal bapaknya dikuburkan di kota Madinah? Nah, di sini jawaban Syekh. Yuqalu inna jawab hadzal iskal min khamsati wujuh. Maka dikatakan untuk menjawab permasalahan ini, iskal, muskilah, masalah ini, maka dari lima cara, dari 5 sisi. Pertama, awaluha riayatu haqqil ummi bi ta'zim, yaitu perhatiannya dengan hak ibu itu sangat besar. Maka mengunjungi kuburannya ibu, Nabi SAW menyempatkan untuk mengunjungi kuburan ibunya. Hakul ummi bita'zim fa innaha aula bihi minhu. Karena itu mengunjungi kuburan ibu itu lebih didahulukan daripada mengunjungi kuburan ayah. Karena kuburan itu hakul ta'zim. Sebagaimana di dunia ibu itu didahulukan 3 kali. Dalam artian bagaimana kita bermuamalah. Lebih baik
antara ibu dan ayah, maka kata Rasulullah SAW disebutkan ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi, kemudian ayam. 3 kali ta'zim, pengagungan untuk menghormati orang tua, ibu, sampai 3 kali. Maka berlaku juga ketika wafatnya. Berlaku juga ketika wafatnya. Karena ada cara menyambung silaturahim itu bukan cuma orang tua masih hidup, tetapi ketika mereka wafat juga ada cara menyambung silaturahim dengan mereka. Maka ini alasan pertama. Alasan kedua, wa thaniha annal ihsan al-wasila ilaihi sallallahu alaihi wasallam min ummihi. Sesungguhnya kebaikan yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari sisi ibunya, a'zam, lebih besar min ihsanil wasil ilaihi min abihi. Lebih besar daripada kebaikan dari sisi bapaknya. Jadi kebaikan ibu yang berdampak langsung kepada Nabi itu sampai, berbeda dengan kebaikan dari sisi bapaknya. Berbeda kebaikan dari sisi bapaknya. Oleh karenanya Nabi menyempatkan berkunjung ke kuburan ibunya. Nanti akan disebutkan kok bisa. Kenapa? Karena Rasul SAW itu masih hidup sekitar 6 tahun sampai wafatnya ibunda beliau. Adapun bapaknya, Nabi SAW lahir sementara bapaknya sudah tidak ada lagi, sudah wafat. Itu maksudnya. Jadi ihsannya ibu itu lebih sampai daripada ihsannya ayah. Secara hidup, secara langsung. Tapi kalau dilihat dari sisi waris, ahli waris, atau dari sisi keluarga bapak atau keluarga ibu, mana yang dekat dengan Nabi? Keluarga bapak. Tapi kita lagi membahas person syakhsiyah, lagi membahas person ibu atau bapak di sini, bukan keluarga ibu atau keluarga bapak. Alasan ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqilu hala ummihi. Bahwa Nabi SAW itu tahu, berakal dengan keadaan ibunya. Umur 6 tahun sudah tahu ibunya tidak? Sudah tahu, sudah paham, sudah balita. Sudah tahu tentang ibunya. Wa ya'rifu khabara mautiha lamma matat. Nabi SAW juga mengetahui tentang berita wafat ibunda beliau. Wa kanat bisuhbatiha, dan wa kana bisuhbatiha, dan Nabi SAW itu sedang menemani ibunya dalam kisah itu. Jadi Nabi hadir. Makanya Nabi berkunjung kepada ibunya. Terasa dari sisi insania, sifat seorang manusia. Terasa ibu saya tahu wafatnya dan saya menjadi saksi. Berbeda dengan ayah beliau. Beliau tidak tahu. Artinya ketika ayahnya wafat, Nabi SAW tahu tidak? Berakal pada saat itu? Tidak. Karena Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kemudian warabi'uha, dan alasan yang keempat kenapa Nabi menyempatkan mengunjungi kuburan ibunda beliau tetapi tidak bapaknya. Alasan keempat, annahu lam yakun yaqta bi maudhi'i qabri abihi. Lam yakun sallallahu alaihi wasallam yaqta'u bi maudhi'i qabri abihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu secara pasti di mana kuburan bapaknya. Tidak tahu secara pasti. Karena di sini Syekh mengunggulkan pendapat bapaknya ini meninggal di kota Madinah. Nabi besarnya di mana? Di kota Makkah, jauh. Jadi anak-anak jauh. Ini berbeda. Kota dulu ya, jangan antum bayangkan antara kayak Jogja dengan Surabaya yang ada mobil, ada pesawat, ada berita-berita. Zaman dulu tidak ada transportasi seperti itu. Nah, anak kecil, kuburan bapakmu di mana? Oh, di sana di kota Madinah. Sebelah mana? Sebelah sini, arah sini. Apa tahu? Ini anak kecil ini. Maka di sini alasan keempat, Nabi SAW tidak mengetahui secara pasti di mana kuburan bapaknya. Fa innahu mata wa huwa hamlun fi batni ummihi. Karena bapaknya ini wafat sementara Nabi SAW masih di dalam kandungan ibunya. Wa khabaru indahu majhulun ghairu ma'qul. Sementara keadaan bapaknya, berita wafatnya, di mana kuburannya, majhul. Nabi SAW tidak tahu dan beliau tidak sempat tahu waktu masih kecil. Karena
Karena tidak memperhatikan pada saat itu, tidak terlalu memperhatikan keadaan orang tuanya karena dia tidak tahu kan. Baik. Jadi ini alasan keempat. Alasan kelima. Nah ini alasan kelima. Kenapa Nabi SAW masih menyempatkan berkunjung ke kuburan ibunda beliau, tetapi tidak bapaknya, padahal bapaknya dikuburkan di Madinah menurut salah satu pendapat. Anal timasahu ziyaratuha waqa'a muwafiqan li khuruji sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyempatkan ziarah kuburan ibunda itu bertepatan ketika Nabi sedang keluar perang, kemudian melewati dekat dengan kuburan ibunda beliau. Jadi beliau mengatakan kepada sahabat, tunggu di sini, saya mau berkunjung ke suatu tempat, saya punya keperluan. Jadi sahabat yang lain tidak ikut, Nabi SAW yang ikut. Nabi SAW berangkat sendiri saja. Jadi bukan sengaja dari kota Madinah keluar mana ke Abwa untuk mengunjungi kuburan. Cuma bertepatan pada saat Nabi SAW keluar dalam sebuah peperangan. Falam yataqassadu talaba dzalika lil khuruj ila qabriha, dan Nabi tidak menyengaja untuk mengunjungi kuburan ibunya secara asal. Ini bedanya ya. Lakinnahu kana fi ghazatin famarra qariban, tapi beliau berada dalam sebuah peperangan fi ghazatin famarra qariban. Kemudian Nabi dan pasukannya melewati dan dekat dengan kuburan itu min qabri ummihi alladhi ya'rifu, yang Nabi tahu di mana kuburan ibunya. Nabi tahu di mana kuburan ibunya karena Nabi menyaksikan ketika ibundanya wafat. Fasta'dana rabbahu azza wa jalla fi ziyaratiha. Maka Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibunya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ikhwan wal akhwat barakallahu fikum, ada pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Pelajaran pentingnya adalah pada saat itu Nabi SAW minta izin mengunjungi kuburan ibunya. Berarti hukum asal sebelumnya apa? Tidak diizinkan. Karena kalau diizinkan, buat apa minta izin pada Allah Subhanahu wa taala? Tidak diizinkan mengunjungi kuburan ibunya. Karena kenapa? Karena Rasul tidak tahu keadaan Nabi SAW itu masih Islam atau tidak. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa ibunda beliau itu tidak masuk Islam. Maka secara hukum dunia, orang yang tidak masuk Islam tidak berhak dikunjungi. Tapi karena ini ibunya dari sisi nasab, bukan dari sisi agama, dari sisi nasab, diizinkan, silakan berkunjung kepada kuburan ibumu. Tetapi dalam riwayat Nabi tidak diizinkan untuk mendoakan, memohonkan ampun, karena sudah tidak ada haknya lagi bagi Nabi SAW. Berbeda kalau seorang muslim pasti dihukumi secara Islam, meninggal masih boleh didoakan? Masih boleh didoakan, apalagi orang tua sendiri. Nah, berdasarkan pendapat ini, banyak para ulama menguatkan bahwa ibunda Nabi SAW itu tidak meninggal dalam keadaan Islam atau agamanya Nabi Ibrahim. Karena tidak diizinkan untuk meminta ampun bagi ibunya. Karena kalau berdasarkan agama Ibrahim masih lurus, Hanif, maka tentu diizinkan untuk dimohonkan ampun. Karena agama para nabi itu sama agama Islam, yang berbeda lah syariatnya. Dan ini pelajaran penting. Makanya dalam hadis Nabi SAW, hukum asal di zaman awal-awal Islam itu dilarang, di ziaratul kubur itu dilarang. Karena banyaknya kesyirikan. Patung saja belum, apalagi kesyirikan yang lain. Makanya dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya pernah melarang kalian wahai para sahabat untuk mengunjungi kuburan. Fazuruha al-an. Maka kalau sekarang di akhir masa hidup Nabi SAW, kalau sekarang silakan dikunjungi. Silakan mengunjungi kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena kuburan itu mengingatkan kalian atas kehidupan akhirat. Jadi tujuan utamanya. Jadi mengunjungi kuburan kalau meminta dunia, salah besar. Ajib, salah besar. Bukan tujuan mengunjungi
mengunjungi kuburan. Dan ini ada, tadi kebetulan saya baru lihat ceramah seorang Syekh Dr. Said Ruslan dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa tidak pantas engkau kalau mengunjungi kuburan, ziarah kubur atau berada di kuburan itu tertawa. Tidak ada adab. Ini mengingatkan akhir, kenapa engkau tertawa? Apa yang membuat engkau tertawa padahal semuanya akan masuk ditimbun di tanah suatu saat. Maka ini termasuk adab. Kalau di kuburan itu jangan bersenda gurau, apalagi kalau sampai tertawa terbahak-bahak. Bukan, termasuk tidak punya adab beliau. Termasuk tidak punya adab. Mau di kuburan kemudian tertawa. Kata Syekh itu hatinya dikhawatirkan sudah mati sehingga tidak punya sensitivitas lagi. Ini kuburan. Dulu sahabat mengunjungi kuburan, ada yang sampai pingsan, ada yang menangis, ada yang takut. Bukan takut karena angker ya, takut sebentar lagi kita semua akan datang ke situ dan kita tidak tahu kapan giliran kita. Kapan giliran kita. Baik. Kemudian alasan ke-6. Bisa jadi ini alasan tambahan dari kami. Alasan ke-6 boleh jadi menurut pendapat yang satu, kuburan bapaknya itu di Makkah dan bukan di Madinah, sementara Nabi pada saat itu apa? Pada saat itu apa Nabi? Tinggal di kota Madinah dan memasuki kota Makkah cuma karena ada urusan ketika haji dan umroh dan pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah dan tidak terbayang, terbesit, ayo kita berkunjung ke kuburan bapak saya. Perkara pada saat itu besar. Ini sedang masuk kota Mekah, bagaimana keadaan orang-orang di sekitar Mekah? Mau masuk Islam atau gimana? Kemudian haji dan umroh ngapain kunjungi kuburan? Padahal niatnya mau tawaf di Ka'bah, menyelenggarakan manasik haji dan seterusnya. Jadi ini alasan. Menurut alasan yang ke-6, kalau menurut pendapat bahwa ayahnya Nabi dikuburkan di mana? Di kota Makkah, sehingga tidak sempat bagi Nabi SAW untuk mengunjunginya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita masuk pada monggo. Silakan. Kenapa? Nah. Oh iya. Kalau lantai atas kosong nggak? Dibuka? Oh mau di lantai atas Pak? Monggo, lebih luas lebih luas, monggo. Nggak dikunci kan? Nggak dikunci. Oh alhamdulillah. Baik, sampai di sini sebelum kita masuk pada peristiwa yang ke-6, wafatnya kakek beliau Abdul Muthalib. Ada yang ingin bertanya tentang masalah ini? Tentang persoalan wafatnya ibunda beliau Aminah. Baik. Ada yang ingin bertanya? Ada? Baik. Dan ini kalau tidak bertanya, sebagai kesimpulan, ini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, bagaimana anaknya dan istrinya tidak beriman atau ingkar dengan ajaran Nuh, sehingga anaknya Nabi Nuh ditenggelamkan. Kemudian Nabi Lut, bagaimana istrinya diazab bersama kaum Nabi Lut. Bagaimana Ibrahim, bapak beliau Azar sebagai pembuat patung itu sendiri. Padahal bapaknya tauhid itu terkenal dalam Islam adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendirikan fondasi Ka'bah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istrinya Fir'aun, Asia, beriman kepada Allah sementara suaminya pada saat itu ingkar dan mengaku sebagai Tuhan dan seterusnya. Dan termasuk keluarga Nabi SAW. Ada yang beriman, Abbas bin Abdul Muthalib, ada Hamzah bin Abdul Muthalib dan bibi dan paman beliau yang lain. Sementara ada juga paman dan keluarga beliau ketika Nabi berdakwah ada yang tidak beriman. Apalagi ketika Nabi SAW belum diutus, yang pada saat itu keadaan bangsa Arab
banyak berpindah bahkan melenceng jauh dari agama lurus Hanifiyah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena perbedaannya sudah jauh, sangat jauh. Dan pada saat itu dalam beberapa riwayat tidak ada nabi yang diutus ke bangsa Arab secara khusus di sekitar kota Makkah. Sementara sebelum Rasulullah SAW, setiap nabi diutus pada kaumnya dan tidak ada yang diutus kepada seluruh alam, seluruh kelompok manusia. Dan Rasul yang terakhir adalah penyempurna dari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Al-hadisatu as-sadisatu. Peristiwa yang keenam. Wafatu jadihi Abdul Muttalib. Wafatnya kakek beliau Abdul Muttalib. Wa huwa Abdul Muttalib bin Hashim. Dan itu adalah Abdul Muttalib bin Ibnu Hashim. Makanya Nabi dikenal dengan Bani Hashim. Jadi disinggung sedikit, kita lompat kepada peristiwa yang akan datang dari sejarah Nabi. Ketika Nabi diboikot di awal-awal berdakwah, Bani Hashim, keturunannya Bani Hashim diboikot oleh suku-suku Quraisy yang lain. Bukan cuma Nabi, tapi keluarga Nabi, bahkan sampai keluarga tingkatan kakek buyut diboikot. Jangan menikah, jangan berdagang, jangan berinteraksi, dianggap cuek. Berat sekali jamaah sekali. Itu keadaan Nabi SAW ketika awal-awal dakwah. Kita baru di kalau di media sosial itu diblokir. Baru diblokir satu orang sudah ngambek. Saya kok diblokir ya, nggak tahu-tahu saya dikeluarkan dari grup. Padahal cuma dikeluarkan. Banyak manusia di sekitar kita. Kemudian sudah gelisah. Bagaimana pada saat itu? Tidak boleh berjualan, padahal manusia pada itu barter. Ada uang, tapi banyak kehidupan barter. Dan seterusnya. Sangat berat. Nah. Wa huwa Abdul Muttalib ibnu Hashim. Dan itulah kakek beliau Abdul Muttalib bin Hashim. Fatuwfiya wali Rasul sallallahu alaihi wasallam samani sinin fi qauli jumhur. Dan kakek beliau ini meninggal sementara Rasul pada saat itu berumur 8 tahun menurut penjelasan mayoritas ahli sejarah. Jadi umur Nabi berapa? 8 tahun. Berarti sepeninggal Nabi SAW, sepeninggal ibunda Nabi, berapa jarak ke kakek beliau? Sekitar 2 tahun beliau tinggal di dalam nafkah kakeknya. Bahkan ketika bapaknya wafat, siapa yang menafkahi Nabi? Kakek beliau ini. Maka ini pelajaran penting. Anak sambung itu kalau misalkan nikah, apakah bapak sambungnya wajib menafkahi anak sambungnya? Ini tidak wajib. Yang adalah perbuatan ihsan, perbuatan sedekah dianjurkan. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kalau begitu siapa yang membiayai anak yatim? Keluarga ahli warisnya dalam Islam. Siapa? Ya keluarga anak yatim tadi, dari bapak, dari paman, dari saudaranya. Dan ini bisa dimusyawarahkan. Ini bisa dimusyawarahkan. Kalau berat maka bisa dibagi-bagi. Fattaqullaha mastata'tum. Seorang ibu bertugas dalam mendidik, mentarbiyah, mengajar anaknya. Tapi untuk kewajiban nafkah, tanda petik, biaya-biaya hidup, uang, harta, itu bukan kewajiban ibunya, tapi kewajiban ahli waris. Maka anak yatim itu boleh, kalau dia belum balik, maka hartanya dirawat, dijaga. Siapa yang merawat, menjaga? Keluarga ahli waris. Keluarga ahli waris. Begitu juga sebaliknya. Jadi berlaku bukan cuma satu arah. Ibu sambung. Jadi ada bapak membawa anak. Udah, misalkan. Baik udah karena wafat istrinya atau karena cerai. Nah, anak sama bapaknya. Apakah ibu sambung ini wajib mendidik, mengajar sebagaimana keadaan pertama? Tidak wajib. Yang ada dianjurkan saja. Jadi harus ditempatkan proporsional. Wah, kurang ajar, nggak tahu, ini tidak tahu, tidak kurang adab. Bukan itu persoalannya. Persoalannya apakah dia wajib? Kalau dia tidak mampu, dianjurkan saja. Dianjurkan
saja, tapi tidak sampai wajib. Jadi jelas ya, siapa yang membiayai berarti anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, keluarga ahli waris. Karena kalau bapak yang meninggal, siapa yang menerima warisan? Kakek neneknya, bapak ibunya tentunya. Kemudian saudara-saudaranya kalau bapak itu tidak punya anak, tidak punya paman. Tidak punya anak, maka paman yang menerima. Jadi gitu. Dan dia dihidupi dari harta warisannya, dari warisan bapaknya. Nah. Baik. Wa hadza huwa shahih. Dan inilah yang pendapat yang benar bahwa umur Nabi SAW ketika wafat kakek beliau Abdul Muthalib umur 8 tahun. Ittabata dzalika 'inda Azraqi. Karena hal itu ditetapkan menurut Azraqi di dalam sejarah-sejarah peristiwa tentang Makkah. Bahwa Nabi pada saat itu umur 8 tahun ketika kakek beliau. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi isnadin hasan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi SAW, dengan sanad yang baik. Wa bihi jazama jama'atun minal musannifina fi sirah. Dan dengan hal itu pendapat ini dikuatkan oleh ahli sejarah seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hibban, wa Tabari, dan juga Tabari, bahwa umurnya Nabi SAW ketika wafat kakek beliau adalah umur 8 tahun. Jadi bapak sudah meninggal, ibu sudah wafat, kakek juga sudah wafat. Ini perjuangan Nabi SAW sebelum diangkat menjadi sebagai seorang Rasul. Beliau sudah tabah. Dan kata para ulama yang mengambil hikmah, kalau beliau terlalu hidup enak, bapak ada, kakek hidup mewah, untuk mengemban risalah itu agak berat, susah sekali. Karena sudah tidak biasa hidup susah, kaget nanti ketika dapat celaan, diusir. Maka ketika sudah tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, kalian mengusir saya sudah biasa hidup sendiri. Di antara hikmah latif yang halus disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama. Makanya kita di dunia juga sebanding permisalan di dunia, ya kita akan banyak dapat cobaan musibah. Kalau hidup di dunia terlalu banyak senang, kata para ulama, maka saya khawatir tidak ada bagian dari akhirat. Dan ini yang disebutkan Abdurrahman bin Auf, salah seorang yang sudah dijanjikan masuk surga. Beliau ketika itu beliau kan saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf. Ketika dihidangkan makanan, beliau menangis. Aduh khawatir. Kita dibukakan dunia, kita sudah mengambil bagian kita dan tidak ada lagi bagian dari akhirat. Tidak adalah bagian dari. Maka kita di dunia menghadapi setiap lini kehidupan, ya antara sabar, antara bersyukur. Bahwa kita harus menghadapi itu semua, baik kita senang. Jadi jangan terlalu bangga diri, jangan terlalu angkuh sehingga lupa daratan dan lautan. Dan ketika sedih, jangan juga terlalu berlarut-larut bahwa akan ada tentu balasan. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesedihan ini dengan kebahagiaan. Masing-masing manusia akan melalui itu. Jadi ini salah satu pokok dari akidah dan keyakinan beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga tidak terlalu membebani hidupnya. Ya dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bismillah, siap menjalani hidup. Walam tahfal kutubus sirah nabawiyah bi akhbari an jadi Nabi SAW li ummihi. Dan hafal tidak dikenal dalam sejarah Nabi tentang berita-berita kakeknya Nabi SAW dari sisi ibunya, tidak dikenal. Apa rahasianya? Jadi yang kita kenal cuma Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi dari ibu siapa? Tidak dikenal. Keluarga-keluarga dari sisi ibu tidak banyak dikenal. Nanti akan disebutkan alasannya. Innama lam tufalu siratun nabiyyah bi akhbari an jadi Nabi SAW li ammihi li'annahu kana mustaghniyan bi amudi nasabi min jihadil aba. Karena sesungguhnya tidak disebutkan sejarah Nabi
tentang keadaan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibunya. Li'annahu kana mustaghniyan bi amudi nasabi min jihatil aba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup mustaghniyan, tercukupi bi amudihi, tercukupi dengan apa? Dengan poros dari sisi nasab dari sebelah kakeknya. Dan inilah kebiasaan bangsa Arab. Jadi biasa anak itu lebih dekat dari sisi kakek bapaknya, bangsa Arab itu pada saat itu. Kalau di Indonesia kan bisa berbeda-beda setiap suku. Ada yang nanti kalau nikah, nah cucunya lebih dekat kepada siapa? Sebelah kakek ibu atau sebelah kakek bapak? Tergantung suku. Tergantung suku dan tergantung keadaan rumah tangga. Kalau ibu yang lebih dominan, dia akan lebih dekat kepada kakeknya. Karena kapan-kapan ayo libur ke rumah kakek, ayo libur. Tapi bapaknya dia ngajak ke bapaknya. Sebaliknya kalau bapak yang dominan, dia ayo ke rumah kakek. Maksudnya kakeknya sendiri, bapaknya sendiri. Nah ini tinggal mengatur balance. Nah dan ini masalah urf. Ini masalah urf. Fakana yakfaluhu jaddihi li abihi. Dan adalah yang membiayai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kakek dari bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek dari sisi bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bapaknya. Sehingga tentunya lebih dekat kepada kakek bapaknya. Begitu juga kita. Kalau yang membiayai adalah kakek dari sisi ibu, kita akan lebih dekat daripada kakek sisi ibu. Ayo berkunjung, ngapain, nggak pernah nyumbang kok, nggak pernah ngasih jajan, misalkan cucunya ngomong. Jadi tergantung. Karena orang itu akan dekat dengan orang yang memperhatikan mereka, menyayangi mereka. Apalagi kalau mendukung dari sisi memberikan bantuan finansial. Kan dekat. Boleh dicoba. Nah, baik. Falamma mata kafalahu ammuhu Abu Thalib ibni Abdul Muttalib. Maka ketika kakek beliau Abdul Muttalib itu wafat, maka berpindahlah tanggungan merawat Nabi itu kepada pamannya. Pamannya siapa? Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini anaknya banyak. Nah, anaknya banyak dan termasuk susah. Maksudnya kehidupannya pas-pasan. Oleh karenanya, anaknya Abu Thalib siapa salah satunya yang dekat dengan Nabi? Ali bin Abi Thalib. Ali. Nah, Nabi SAW ketika sudah mulai dewasa, sudah berdagang kan, sudah punya penghasilan, apalagi kalau telah nikah dengan janda kaya raya yang terhormat pada saat itu siapa? Ibunda Khadijah. Maka Nabi mengatakan kepada bapaknya, pamannya, ini Ali tinggal saja bersamaku, nanti saya yang biayai. Dibalaslah jasa pamannya ketika masih kecil pada saat Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali didikahkan sendiri dengan anak Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata yang mirip dengan Nabi itu anaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Hasan. Jadi Hasan. Kalau Nabi dengan Ali hubungannya apa? Sepupu. Kalau Nabi dengan Hasan hubungannya cucu dengan kakek. Maka dahulu Abu Bakar itu jadi khalifah lewat di keluarganya Ali bin Abi Thalib. Maka lewatnya Hasan, rindu sekali Abu Bakar sama Nabi SAW, kan tidak melihat sudah wafat. Sehingga Abu Bakar langsung memeluk Hasan, kemudian disayang-sayangnya. Kemudian dia mengatakan, ada Ali di situ, sesungguhnya engkau ini lebih mirip dengan Nabi dibandingkan bapakmu. Karena kenapa? Jalur Fatimah. Dan Fatimah itu adalah anak dari sekian anak Nabi yang paling mirip dengan Rasul SAW. Maka menurun kepada anaknya yang pertama Hasan. Makanya Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya engkau ini lebih mirip dengan Nabi daripada bapakmu Ali. Nah, bapaknya ini tersenyum saja. Karena rindu juga dengan keadaan, rindu dengan Nabi SAW. Baik. Nah, kenapa yang menaung adalah Abu Thalib? Padahal banyak paman-paman yang lain.
Karena disebutkan bahwa Abu Thalib ini dengan Abdullah, bapaknya Nabi itu saudara kandung. Jadi satu bapak satu ibu sama. Adapun paman yang lain itu saudara sebapak tapi beda ibu. Tentu lebih dekat saudara kandung. Kemudian Abu Thalib ini sifat, karena dia banyak anak, sikap rahmat bagi anak itu lebih dekat. Maka pamannya kakeknya mewasiatkan, nanti Nabi engkau yang asuh nanti sepeninggal. Siapa yang berwasiat? Kakek beliau sendiri. Dan wasiat itu dulu sudah ada dan ditetapkan dalam Islam. Oleh karena ini dianjurkan dalam Islam, dianjurkan sekali kita itu berwasiat. Baik ketika masih hidup, rajin-rajin memberikan nasihat, wasiat-wasiat berharga, maupun menjelang wafat. Kalau sudah sakit-sakit, ya sudah boleh memberikan wasiat. Bukan mendoakan semoga kayaknya sudah mau wafat ya. Bukan, bahkan sebelum sakit pun dianjurkan untuk banyak memberikan wasiat. Anak mau sekolah, saya wasiatkan ya, rajin belajar, sabar, nanti setiap bulan bapak ibu kirimin, itu wasiat buat anaknya. Jadi jangan anggap tuh wasiat itu hanya ketika mau menjelang wafat. Tapi memang menjelang wafat itu biasa wasiat akan diingat-ingat, karena wah ini sebelum pindah ke alam yang lain, pindah ke rahmatullah, ini ada wasiat dari guru, wasiat dari orang tua. Maka itu biasa lebih terngiang. Lebih terngiang. Baik, walam takunil arabu ta'hadu lil ajdad min jihatil ummahati bi syai'in min wujudil a'jad wal a'ma min jihatil am. Dan di sini dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan orang Arab itu tidak terbiasa dalam artian menyandarkan segala persoalan kepada kakek-kakek dari sisi ibu. Ketika pada saat itu masih ada saudara dan kakek dari sebelah bapak. Jadi ini kebiasaan orang Arab, bukan merupakan urf mereka itu dekat dari sisi kakek sebelah ibu, tapi dari kakek sebelah bapak. Apalagi ketika semuanya masih ada, kenapa pindah jurusan? Pindah ke sisi ibu, dan ini sesuai urf. Wa kanat ta'uddu dzalika subbatan. Bahkan kalau misalkan ada keluarga kakek dari sebelah bapak maupun paman-pamannya, ternyata anak ini atau cucu ini lebih dekat kepada keluarga paman dan kakek sebelah ibu, kalau lebih dekat, maka ini termasuk aib, termasuk celaan bagi bangsa Arab. Jadi boleh dekat, sambung silaturahim kan, tapi harus lebih dekat dari sisi sebelah bapak. Nah itu, ini kebiasaan orang Arab. Dan apakah ini diaminkan oleh Islam? Ya, ini diaminkan oleh Islam. Ini diaminkan oleh Islam. Jadi menyambung silaturahim itu dari, kalau mau dipanjang-panjangin, itu dianjurkan dari sisi bapak. Walaupun nanti siapa yang paling berhak untuk disambung silaturahim dari sisi ibu. Ibu dengan bapak ibu. Nah setelah itu bapak, setelah itu apa? Dari sisi keluarga bapak. Dari sisi keluarga bapak. Tapi ada yang mengatakan ibu kalau sudah wafat itu, siapa penggantinya? Bibi, saudarinya. Nah, ini disambung ini, karena dia mewakili ibu. Juga siapa kalau punya saudara perempuan, nah disambung, karena kalau ibu enggak ada saudara perempuan, apalagi ini kakak, biasa siapa yang paling memperhatikan anaknya, memperhatikan adiknya? Biasanya kakak perempuannya, dia paling perhatikan. Dan ini tetangga itu adik yang paling bungsu, ada kakak paling tua, semua satu perempuan dua laki-laki. Yang paling dekat dengan adik paling bungsu ini ya kakak perempuan, yang mengganti banyak tugas ibunya yang menjaga. Saya tanyakan langsung, sekedar contoh, bukan data statistik. Itu yang paling banyak jaga adik siapa? Saya lah. Yang mengaku adalah saudari kakaknya. Makanya itu, saudari perempuan dengan bibi itu punya tempat dalam agama kita yang mulia. Baik.
Maka kalau bangsa Arab itu kalau ada anak atau cucu lebih dekat kepada kakek sebelah ibu daripada kakek sebelah bapak, maka itu dianggap tercela, aib. Maka dia harus sama-sama menyambung silaturahim, tapi yang harus lebih dekat tentunya adalah kakek dari sebelah bapak. Yurafu hadza min asy'arihim wa akhbarihim fil jahiliyah. Diketahui hal ini, kebiasaan ini adalah dari syair-syair dan berita-berita tentang jahiliyah, syair jahiliyah pada saat itu. Jadi diketahui ini beritanya dari siapa? Kan belum dijelaskan dalam Islam waktu itu. Dari syair-syair mereka, dari syair-syair jahiliyah. Biasa mereka memuji keluarga sebelah bapak dibandingkan sebelah ibu. Oleh karenanya anak itu nisbatnya kepada siapa? Pada bapaknya, sampai kepada sukunya, sampai kepada familinya, sampai kepada keluarganya, dan tidak kepada ibu. Dan itulah indahnya Islam. Nisbatnya kepada bapak, tapi anak itu dia harus lebih berbakti kepada ibunya. Karena anak itu akan ingat Fulan bin Fulan, nisbah kepada bapaknya kan, tapi tetap berbakti yang paling kepada ibunya. Itulah keindahan Islam. Jadi tidak ada keseimbangan, ada rahasia, ada hikmah-hikmah. Barang siapa yang mempelajari sudut-sudut ilmunya, dia akan mendapatkan luar biasa keluhan Islam. Makanya para ulama yang sudah sampai derajat itu, mereka apapun keadaannya sangat bahagia. Karena mereka banyak mengetahui hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dari ajaran agama Islam kita yang mulia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Tafadhol. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Tentang ini? Tidak ada? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, inilah beberapa peristiwa penting, bunga rampai sejarah sebelum Rasulullah SAW diutus, dan beberapa faedah-faedah di dalamnya. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.